Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita, ibadah rumah tangga Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, hari Minggu tanggal 19 April 2020. Kita bersyukur bahwa Tuhan terus menyertai dan berkati kita sehingga kita masih dapat kesempatan untuk dapat menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Kita akan pujikan bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa, mohon pimpinan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Mohon ampun ya Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, layakkan kami dalam menghadap kehadirat-Mu. Di hari Minggu pagi ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau terus berkati, memberikan kesempatan pada kami semua untuk dapat menyembah Engkau di rumah kami, di tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan apa yang kami lakukan, dan ini semua menyenangkan hati-Mu. Hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan firman, Engkau urapi dan kuduskan, sehingga apa yang disampaikan biarlah itu semua hanya kehendak-Mu saja, dan itu menjadi berkat bagi kami.
Kami rindu ya Tuhan, apa yang kami kerjakan ini, apa yang kami lakukan semata-mata kiranya itu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus, menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan adalah gembalaku. Beritahukan beberapa cara untuk Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dan persepuluhan. Yang pertama melalui rekening gereja BCA 29407720012 atas nama Adi Putranto Toto Van Arvile Yunardo Soakokone dengan memberikan keterangan ditulis di video. Juga memasukkan yang kedua di dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 sampai 4 sore. Dan yang ketiga melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat nanti ibadah minggu berjalan seperti biasa. Kita akan baca firman Tuhan dari Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Kita akan pujikan
walau ku tak dapat melihat. Setelah itu nanti hambanya akan menyampaikan firman Tuhan. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau ada untukku. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau ada untukku. Tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau ada untukku. Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Apa kabar? Doa dan harapan saya sebagai gembala sidang adalah kiranya tangan kasih Tuhan kita menyertai, melindungi, dan memulihkan gerejanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini bangsa kita, bahkan dunia, memerlukan yang namanya kesembuhan atas wabah yang disebabkan oleh COVID-19, begitu mematikan dan meresahkan kehidupan umat manusia. Namun sebenarnya ada satu kesembuhan yang jauh lebih penting,
kesembuhan yang sifatnya jauh lebih kekal, yakni kesembuhan dari sakit rohani. Kita akan belajar dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 sampai dengan 14 berkaitan dengan kesembuhan dari sakit rohani. Jika seseorang mengalami sakit, biasanya ada tanda-tanda atau gejala yang menyertainya. Misal, apabila anak Anda mengalami demam dan kemudian merasakan sakit di telinga, Anda membawa ke dokter dan dokter mendapati suhunya 38 derajat Celcius, sel darah putihnya juga didapati meningkat, telinga sebelah kanannya memerah. Itu semua adalah tanda-tanda, simptom atau gejala yang menyertai dan bukan masalah utamanya. Infeksi di telinga adalah masalah utamanya. Tentu dokter dapat memberikan obat untuk meredakan sakitnya atau demam atau tanda-tanda yang lain yang menyertainya. Namun itu tidak akan mengakhiri masalah utamanya. Anak Anda memerlukan antibiotik untuk menyembuhkan infeksinya. Dengan cara yang sama, kita dapat mengamati tanda-tanda sakit rohani. Apabila kita mengingat beberapa khotbah saya ke beberapa minggu yang kebelakang, selalu saya mengajarkan dan mengingatkan mengenai tanda-tanda dari sakit rohani umat Israel. Mari kita melihat tanda-tanda itu. Kita mereview, melihat kembali apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Kita pernah belajar mengenai disiplin Allah. Ini adalah tanda dari sakit rohani yang dialami oleh orang Israel. Disiplin yang terjadi oleh karena umat Israel mulai menjauh dari Allah. Ada masalah dosa di sini. Seringkali disiplin Allah terjadi ketika umat Allah menjauh dari Allah dan Allah memberikan teguran atau hukumannya. Bisa saja berupa peristiwa alam, seperti serangan belalang, seperti wabah, kekeringan, ataupun juga Allah bisa memakai teguran dan hukuman melalui bangsa-bangsa atau musuh-musuh yang ada di sekitarnya, melalui penindasan, pembuangan atau pengasingan. Sekali lagi, disiplin Allah menunjukkan, mengindikasikan ada masalah dosa dalam kehidupan umat Israel. Demikian juga kita pernah belajar mengenai bagaimana mudahnya umat Israel berpaling dari Allah. Tentu kita mengingat, ini adalah saat di mana umat Israel mulai berpaling dari Allah, seringkali juga menuju kepada penyembahan-penyembahan berhala, menggantikan Allah dengan ilah-ilah lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini seringkali terjadi ketika ada generasi baru, di mana generasi baru ini kehilangan jati diri, terutama kerohanian mereka terhadap pengajaran tentang Allah dan firman-Nya. Generasi sebelumnya, nenek moyangnya tidak mengajarkan, tidak meneruskan kebaikan Tuhan dan firman-Nya kepada generasi berikutnya, sehingga generasi selanjutnya mudah sekali untuk berpaling dari Allah. Selain itu ada tanda yang lain ya, selain disiplin Allah dan juga berpaling dari Allah. Tanda yang lain yang pernah kita pelajari adalah ketidaktaatan. Ketidaksungguhan umat Allah kepada kehendak Allah yang disampaikan dalam firman-Nya. Ketidaktaatan ini menunjukkan masalah rohani yang praktis. Sebab jelas sekali, tindakan, kebebalan, menolak apa yang dikatakan atau difirmankan oleh Allah. Biasanya mereka cuek dengan perkataan nabi-nabi. Mereka tidak acuh dengan perkataan nabi-nabi. Namun paling tidak 3 tanda ini ya. Disiplin Allah terhadap umat, bahwa mereka berpaling dari Allah dan bahkan menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Dan kemudian menjadi tidak taat kepada kehendak Allah. Ini sebenarnya adalah tanda-tanda sakit rohani. Masalah utamanya yang harus disembuhkan. Masalah utamanya adalah mereka atau umat sudah mulai hatinya meninggalkan hubungan kasih dengan Allah. Problem utamanya adalah ketika mereka
meninggalkan hubungan kasih dengan Allah. Karena itu, pada saat ini ketika kita melihat, menyadari, memahami kondisi kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Allah, adakah tanda-tanda ini menyertai kehidupan rohani kita? Tanda-tanda atau bukti dosa yang lain bisa berupa disiplin, bisa berupa teguran, hukuman, tetapi juga mungkin berupa amarah, penipuan, ketidaklurusan dalam kehidupan anak-anak Allah. Jika kita menyadari akan hal ini, segera kita datang kepada Allah, kembali kepadanya. Karena itu jelas menunjukkan kita atau hubungan kita dengan Allah sedang tidak baik. Kabar baiknya adalah bahwa Allah telah menyiapkan suatu rencana indah, suatu rencana kesembuhan untuk umatnya. Dikala mereka mengalami tanda-tanda sakit rohani, ketika mereka mengalami hukuman dan teguran pada akhirnya, Allah telah memiliki rencana kesembuhan. Itulah yang disebut dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan 14, bahwa Allah merencanakan suatu revival, kebangunan rohani. Revival dari kata kembali, vivier, hidup. Jadi dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali, dibangunkan kembali. Mereka sudah punya hubungan mula-mula dengan Allah, tetapi suam. Kini Allah menyiapkan suatu formula untuk membangkitkan, membangunkan kerohanian mereka kembali. Kita melihat kesembuhan dari sakit rohani berasal dari Allah. Satu tindakan yang selalu menyertai dari kebangunan rohani umat Allah dari masa ke masa adalah doa. Kunci dari pemulihan, kunci dari kesembuhan rohani adalah doa. Karena itu di dalam ayat 12 dan 13 dikatakan, apabila kamu berseru, datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Kamu menanyakan aku akan memberikan kamu menemukan aku. Jadi doa. Dan selanjutnya, action untuk menghampiri Allah. Tindakan untuk menghampiri Allah. Langkah awal dari kesembuhan sakit rohani kita. Allah tidak pernah menutup telinganya terhadap umat yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kepada umat yang benar-benar mencari Dia dengan segenap hatinya. Berdoalah. Saya pikir sekarang ini waktu yang baik untuk kita berdoa. Menurut saya, dengan keadaan situasi yang serba sulit ini, justru secara positif memaksakan kita berdoa dari rumah kita masing-masing, berdoa dari tempat kerja kita masing-masing. Saya melihat suatu lompatan doa, baik di gereja ini, baik di gereja-gereja Tuhan di Indonesia maupun seluruh dunia. Suatu lompatan iman dimulai dari doa. Tetaplah berdoa, carilah wajahnya, dan Ia akan berkenan ditemui. Jelas pemulihan berasal dari Allah ketika ayat 14 juga dikatakan di sana. Aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Konteks dari Yeremia ini adalah ketika umat Israel dihukum dalam pembuangan selama 70 tahun di Babel. Tetapi ketika mereka menyadari akan segala sakit rohani yang mereka alami, yang mereka perbuat sendiri, yang menjadi dampak atas perbuatan mereka sendiri, Allah berkenan untuk memulihkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Anda bisa melihat gambarannya seperti seorang pasien yang menyadari, oh ya, aku sedang sakit. Tanda-tandanya sudah jelas tadi. Disiplin, berpaling dari Allah, tidak taat. Maka seorang yang datang atau menyadari keadaannya, ini dalam kehidupan rohani bisa kita gambarkan seperti orang yang sadar dosa, menyadari akan pelanggarannya.
Dan ketika pasien itu datang kepada dokter yang dianggap untuk dapat menyembuhkannya, menjadi gambaran seorang pasien rohani yang datang kepada Allah dalam nama Yesus Kristus. Meyakini bahwa dokter itu, dokter agung itu, Yesus Kristus, sanggup membereskan masalah ini. Kemudian yang terjadi adalah ketika ia menerima pengobatan dan disembuhkan dari dokter, menggambarkan secara rohani, orang yang sakit rohani mendapatkan ampunan dan pemulihan. Doa dan kesembuhan. Doa yang merupakan suatu tanggapan dari Allah atas keseriusan umatnya untuk kebangunan rohani. Akhirnya Allah memberikan pemulihan dan kesembuhan. Pada waktu kita menyadari betapa dalamnya kita telah terjatuh, marilah kita melihat. Dari awal, rancangannya adalah rancangan yang indah. Rancangannya adalah damai sejahtera. Ketika kita memerlukan pertolongan atas masalah sakit rohani kita, ingatlah ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jelas sekali firman Tuhan menyatakan kepada kita, rencana awal bagi umatnya adalah kebaikan, damai sejahtera, bukan kecelakaan. Namun apabila terjadi hukuman atau teguran atas umat Israel, jelas kita bisa menggarisbawahi di sana, itu adalah konsekuensi atas sikap apa yang umat Allah lakukan. Mulai meninggalkan Dia, meninggalkan hubungan kasih dan mula-mula yang tentunya akan menimbulkan akibat atau konsekuensi terhadap itu. Namun sejak awal Allah berkata, rencananya adalah damai sejahtera. Di masa-masa kini ini memberikan harapan untuk kita. Tak sekalipun rencananya mencelakakan umatnya. Apabila kita menemukan tanda-tanda sakit rohani dalam kehidupan kita, entahkah mulai meninggalkan Allah dan berpaling kepada sesuatu yang lain menjadi utama, prioritas dalam hidupnya. Bahkan mungkin berpaling kepada ilah-ilah lain, berhala, atau mengandalkan yang lain. Mungkin juga berupa amarah, suatu kehidupan yang gak lurus, atau kehidupan yang serong. Datanglah dalam doa, sungguh-sungguh kepada Dia. Allah akan berkenan ditemui oleh orang yang sungguh-sungguh mencari dan mendekatkan diri kepada Dia. Datanglah kepada dokter agung, yaitu Yesus Kristus. Ia yang sanggup menangani segala kelemahan rohani kita. Dan apabila bangsa kita hari ini dan dunia sedang sakit di dalam memerlukan pemulihan atas segala situasi yang terjadi di akhir-akhir ini, janji Allah di ayat 14, aku akan memulihkan keadaan. Ini sesuatu yang serius ya. Ia serius mengatakan, aku akan memulihkan. Jika bangsa kita, dunia belum mendengar siapa yang sanggup memulihkan, Allah sejati yang sanggup memulihkan, sakit rohani yang sadar atau tidak sadar, ini waktunya bagi kita berdoa, tapi juga mengambil tindakan, menyampaikan siapakah Yesus dokter agung itu yang sanggup menyembuhkan dosa dan penyakit rohani kita. Minggu-minggu ini kita sudah melihat bukti kebesaran kasih-Nya, bukti kebesarannya, karyanya dalam kehidupan kita. Bagaimana Ia bangkit dari antara orang mati, menjaminkan hidup dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita semuanya mengambil saat-saat yang lebih serius lagi dalam dua cara yang sudah disampaikan dalam kitab Yeremia tadi. Berdoa kepada Dia, mencari pemulihan hanya kepada Dia. Saya mengajak jemaat Tuhan dapat berdiri di tempat masing-masing, di rumah Anda masing-masing, ketika kita mengakhiri ibadah kita, datang kepadanya dengan satu pujian, bukti kebesaran-Mu, dan biarlah hidup kita akan selalu menggenapi apa yang menjadi rencananya dalam kehidupan kita. Hidupku menggenapi firman.
Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, mujizat Allah, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari datang kepadanya. Kami menyaksikan bukti kebesaran karya-Mu di dalam Yesus Kristus, Allah yang kami perlukan. Di dalam Yesus ada kesembuhan, ada kebangkitan, ada hidup. Bagi kami umat-Mu, bagi bangsa, bagi dunia ini, kami semua saat ini Tuhan merindukan pemulihan dan kesembuhan. Bukan saja atas pandemi yang saat ini sedang terjadi, tetapi ada satu sakit rohani yang serius yang hanya akan sembuh ketika kami datang di dalam doa bersungguh-sungguh mencari Engkau, dan janji-Mu Engkau akan berkenan ditemui. Kini kami rindu datang merendahkan diri di hadapan-Mu di dalam doa. Ajar kami Tuhan berdoa dari rumah kami masing-masing, mencari kesembuhan dari Engkau yang Allah, sumber dari kesembuhan itu. Dan kini kami mohonkan berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia yang dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan sekalian dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.